Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama serta yang paling utama, marilah kita sampaikan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberi kesempatan kepada kita, terutama kepada saya, untuk mempresentasikan tugas yang sudah Bunda berikan kepada kami dalam beberapa minggu yang lalu, serta untuk Bunda untuk mendengarkan video-video tugas dari kami. Selawat beriring salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mana berkat beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menerang seperti saat ini. Dari beberapa tema yang sudah Bunda berikan dalam minggu lalu, saya memilih salah satu tema, yaitu untuk menceritakan tentang cita-cita saya serta tujuan kedepannya seperti apa cita-cita saya tersebut, Bunda, serta cara apa untuk dapat diraih dalam menggapai cita-cita tersebut. Sebelum menceritakan hal tersebut, alangkah baiknya sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Karena seperti pepatah yang kita tahu, tak kenal maka tidak tahu. Ya, seperti itulah, Bunda. Perkenalkan, nama saya Fajri Gustandi, dari Fakultas Hukum kelas D angkatan 2021. Untuk lebih jauhnya, mungkin saya lahir di Bengkulu tanggal 3 bulan Agustus tahun 2001. Ya, udah tua, Bunda, udah 20 saya sekarang. Mungkin kalau Bunda bertanya kenapa lambat dalam masuk perkuliahan, mungkin nanti akan saya jelaskan. Saya dibesarkan di Desa Pasmair Keru, Bunda, Kabupaten Paklawang. Jika Bunda tidak tahu tidak apa-apa, karena saya tahu desa saya ini merupakan desa terpencil yang ada di Sumatera Selatan. Saya diasuh, dibesarkan oleh kedua orang tua yang sangat saya banggakan, yang menurut saya sangat baik, sangat mendukung, sangat sayang dengan saya. Kedua orang tua yang sangat hebat menurut saya, dan saya bangga serta bersyukur atas semua itu. Untuk mengenai cita-cita, sebenarnya saya mengenal cita-cita serta berusaha untuk menggapai cita-cita tersebut itu dari masuk SMA, Bunda. Dan awal masuk dulu, di awal masuk SMA itu saya mulai berpikir tujuan saya ke depannya apa dan seperti apa cara saya untuk menggapai cita-cita tersebut atau tujuan tersebut. Cita-cita saya dulu, Bunda, merupakan abdi negara, Bunda. Jadi apapun itu asal abdi negara, nggak terlalu panutan atau polisi atau TNI, nggak gitu. Pokoknya mau polisi, mau TNI, pokoknya mau ikatan dinas, asal itu ada gaji tetap, istilahnya, pokoknya saya ikut tes, pokoknya, Bunda. Itu cita-cita saya dulu. Dan saya mulai menekuni hal tersebut, mulai ikut les atau pokoknya latihan segala macam, itu mulai dari kelas 2 SMA, Bunda. Saya mulai menekuni. Singkat cerita, sudah selesai SMA tahun 2019, mulailah saya untuk menggapai cita-cita saya tersebut. Untuk tahun pertama, tahun 2019 sendiri, saya mengikuti tes TNI, Bunda, TNI Angkatan Darat. Untuk tes pertama tersebut, sebagai pengalaman pertama yang saya dapatkan, ya sangat mengesankan, Bunda. Tapi sayangnya ya nggak lulus. Untuk saat itu saya sudah mencapai tes pertama itu, saya sudah mencapai tingkat akhir lah, kalau istilahnya di tes-tes itu pantauhir lah. Tahulah, Bunda, saya yakin Bunda tahu. Tapi saya gugur di sana, Bunda. Tapi saya tidak menyerah. Saya terus, setelah tes pertama itu, saya ambil break sebentar. Break dalam artian untuk menenangkan diri saya, karena
ya mungkin dalam hal tes pertama dan gagal setelah latihan beberapa tahun, les bimbel dari dukungan orang tua segala macam, dan kita gagal, jadi serasa mengecewakan seperti itu Bunda. Jadi saya ambil break, saya break nggak lama, palingan cuman seminggu 2 minggu. Saya pikir itu bukan break juga Bunda kan, untuk perenangan aja. Setelah itu saya masuk bimbel lagi, saya terus latihan lagi, terus sampailah ke tahun kedua, tahun 2020. Di situ saya bertanya kepada orang tua saya, nih baiknya tes apa nih? Karena saya pokoknya bukan mau TNI, bukan mau polisi Bunda. Istilahnya saya itu mau gaji tetap untuk minimal nanti bisa untuk menghidupi diri saya sendiri serta keluarga saya nanti. Seperti itu. Tapi saya punya target Bunda. Dari tamat SMA, memang saya punya target, jika di umur 20 tahun saya belum bisa mendapatkan abdi negara atau mendapatkan cita-cita, meraih cita-cita yang sudah saya impikan dari dulu, saya akan masuk kuliah. Memang cita-cita dari dulu, dan itu sudah saya sampaikan kepada kedua orang tua saya. Dan mereka, ya katanya, pokoknya kali ini fokuslah dulu apa tujuan kamu. Sebenarnya dulu saat awal-awal tamat itu mereka masih bertanya kepada saya, kamu mau kuliah atau mau tes katanya. Saya pikir kalau bisa kuliah juga tes. Enggak, kata ayah saya kan Bunda, kamu pilih satu aja katanya. Kalau kamu mau kuliah, kuliah aja, nggak usah tes. Pokoknya kalau kamu mau kuliah, kuliah. Kalau kamu mau tes, silakan latihan sana katanya. Ya, saya pasti milih tes karena itu merupakan cita-cita saya Bunda. Lanjut Bunda, di tahun kedua saya mengikuti tes polisi. Dan apa daya, karena bukan rezeki kita, bukan nasib kita. Kalau saya ambilnya simpel Bunda, seandainya itu gagal, walaupun saya sudah berjuang sekuat tenaga saya sudah berdoa, berjuang, semua orang sudah mendukung istilahnya kan, terus saya gagal, saya nggak ambil pusing. Kan banyak tuh Bunda, ada kejadian tuh kan, anak muda gagal tes, terus gila, terus nakal, gagal frustasi kayak gitu kan. Kalau saya nggak, pokoknya yang namanya kegagalan ya udah, itu bukan rezeki saya, itu bukan nasib saya. Banyak kok cita-cita lain, banyak kok jalan untuk sukses, untuk banggain orang tua, kan masih banyak yang lainnya. Singkat cerita, di tahun 2020 saya ikut lagi tes polisi dan juga belum lulus. Ya sudah, saya di situ, saya di dalam selingan saya Bunda, misalkan tes teknik kemarin kan, itu kan ada jeda tuh, ada jeda sekitar 4 bulan apa 5 bulan untuk lanjut tes lagi, untuk ada pembukaan lagi itu Bunda. Di situ saya selalu bekerja Bunda. Saya selalu menyelingkan bimbel saya sambil bekerja. Mungkin untuk pengalaman bekerja ya nggak terlalu banyak sih Bunda. Saya pernah Grab, saya pernah kerja waiter segala macam, pokoknya jenis pelayan itulah Bunda. Karena sambil bimbel kan, saya nggak bisa terlalu fokus. Saya bisanya ambilnya kerja mungkin yang malam atau yang shift malam, yang pulangnya jam 11 mungkin kayak gitu kan. Sesudah tes polisi lagi ya udah, saya kerja lagi untuk mengisi waktu serta luang saya. Untuk tes ketiga saya juga gagal. Lanjutlah untuk tahun 2001, itu bulan 4 saya tes lagi Bunda, dan gagal lagi. Itu saya langsung berpikir tuh Bunda, ini kalau saya terus tes terus gagal lagi, ini gimana nih misalnya kan, nanti umur udah tua, kuliah enggak, tes gagal, tes nggak bisa lagi. Tes kan maksimal umur 21 nih Bunda kan. Jadi ntar nggak bisa lagi istilahnya. Sudah, saya kuliah. Dan kenapa saya kuliah mengambil jurusan hukum? Karena itu memang dari hobi saya dari SMA Bunda. Saat SMA pokoknya mungkin keturunan juga, karena bapak saya orangnya aktif di organisasi, aktif di politik, mungkin turun ke saya. Saya juga hobi di bidang itu Bunda. Saya buktikan dengan saya SMA, saya mulai menunjukkan diri saya
dengan mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, dan alhamdulillah saya menang di sana. Saya menjalankan tugas dengan baik, alhamdulillah. Kenapa memilih hukum? Ya karena itu saya hobi untuk bersosialisasi, karena untuk memperdalam ilmu saya di bidang sosialisasi, bidang bicara. Dan juga saya salah satunya memang dulu ingin hobi Bunda, atau ingin juga menjadi pengacara, nonton kan, nonton orang sidang. Terus kalau lihat, maaf Bunda, kalau lihat pengacara lagi tampil itu kayak wah gitu, kayak keren sekali. Dan saya di situ juga terdoktrin, keren juga ya kalau jadi pengacara kayak gitu. Dan itulah Bunda, cerita singkat dari saya. Nih, mohon maaf Bunda udah lebih dari 10 menit. Ini sebenarnya mau saya panjangin tapi ya udah 11 menit Bunda, mohon maaf. Mungkin itulah tadi Bunda cerita singkat tentang diri saya, tentang cita-cita saya, tentang tujuan saya. Di sini ya saya nggak pakai apa-apa Bunda, saya nggak pakai PowerPoint segala macam. Bukannya karena malas atau apa, karena saya pikir untuk menceritakan diri sendiri itu ya dari kitanya, dari pengalaman kita, dari masa lalu kita. Memang dari diri kita, nggak ada untuk diketik atau apa seperti itu. Palingan saya susun dulu sebelum bicara ini apa pendahuluannya, terus saya masuk kemana, terus kemana, penutup dan sebagainya. Baiklah Bunda, itulah tadi cerita singkat dari saya. Saya harap Bunda bisa memahami, Bunda bisa mengerti, serta Bunda dapat menyukai video saya ini. Saya mohon maaf bila dalam penyampaian tutur kata saya mungkin ada yang kasar, ada yang tidak bagus dalam telinga Bunda. Saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan adalah merupakan milik saya. Saya akhiri Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi Bunda, terima kasih.